Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkaila Raihan NIM 148. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme pasar dalam perspektif sejarah Islam. Yang pertama, apa itu pasar? Pasar adalah bertemunya antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Mekanisme pasar sendiri adalah proses penentuan harga barang atau jasa yang dihasilkan dari permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada aktivitas produsen dan konsumen menurut pandangan Islam. Yang pertama ada aktivitas produsen. Barang dan jasa yang haram tidak akan diproduksi atau dipasarkan. Yang kedua ada produksi barang yang bersifat kebutuhan sekunder dan tersier disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga ada produsen hendaklah melakukan kontrol, mempertimbangkan sepenuhnya permintaan pasar. Yang keempat ada dalam proses produksi dan pemasaran harus mempertimbangkan aspek ekonomi. Yang kelima ada tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan yang besar. Selanjutnya ada aktivitas konsumen. Yang pertama ada permintaan pemenuhan kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas barang yang penggunaannya tidak dilarang oleh syariat Islam. Yang kedua ada cara hidup tidak boros dan kebutuhan terhadap barang konsumsi terlebih dahulu. Yang ketiga, pemerataan pemenuhan terhadap kebutuhan. Yang keempat ada konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat material semata, tidak berpandangan hidup materialis. Yang kelima ada konsumen juga harus melihat kepentingan konsumen yang lain dan kepentingan pemerintah. Selanjutnya ada mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada konsep Islam monopoli, duopoli, oligopoli tidak dilarang keberadaannya. Yang kedua, kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatu menjadi terbuka. Yang ketiga ada produsen dilarang melakukan perdagangan demi keuntungan pribadi. Yang keempat ada Islam dilarang melakukan penimbunan karena alasan untuk mencari keuntungan dari kalangan barang yang di pasar. Yang kelima ada menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang tinggi. Yang keenam ada jual beli dilakukan dengan keadaan barang yang sama. Di sini ada kurva permintaan menurut Abu Yusuf. Permintaan merupakan salah suatu elemen yang menggerakkan pasar atau sering disebut juga dengan keinginan. Permintaan juga adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai periode tertentu. Di sini ada kurvanya, yaitu ada P1, P2, Q1, dan Q2. P1 itu price 1, P2 itu price 2, Q1 itu quantity 1, dan Q2 itu quantity 2. Price itu sama dengan harga, Q itu sama dengan jumlah jumlah barang. Di sini saat harga tinggi, maka permintaan juga akan semakin sedikit. Dan saat harga turun, maka permintaan akan semakin meningkat. Dalam bahasa gampangnya, saat harga tinggi, maka permintaan akan semakin sedikit. Dan apabila harga turun, maka permintaan akan meningkat. Di sini dan di kurva ini terbentuklah garis yang bernama demand. Demand itu jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen. Di sini garisnya bisa kita baca yaitu dari negatif kiri atas ke positif kanan bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang atau jasa, yang kedua pendapatan konsumen, yang ketiga selera konsumen, yang keempat ada harga barang lain yang terkait,
Yang kelima ada ekspektasi. Selanjutnya di sini ada kurva penawaran menurut Abu Yusuf. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu. Di sini ada kurvanya, yaitu ada P3, P4, Q4, dan Q3. P3 itu price 3, P4 itu ada price 4, Q4 ada quantity 4, Q3 ada quantity 3, price harga, quantity jumlah. Di saat harga turun, penawaran yang diberikan konsumen akan sedikit. Dan di saat harga naik, maka penawaran dari konsumen akan semakin banyak. Dan di sini dan di sini timbullah garis yang bernama supply yang dibaca dari negatif kiri bawah ke positif kanan atas. Supply yaitu jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual oleh produsen pada berbagai periode pada berbagai tingkat harga tertentu. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang, yang kedua ada biaya produksi, yang ketiga ada jumlah produsen, yang keempat ada kemajuan teknologi. Selanjutnya ada harga dan persaingan sempurna pada pasar. Menurut Abu Yusuf, masyarakat luas memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit, maka harga akan mahal. Sebaliknya, jika tersedia banyak barang, maka harga akan turun. Di sini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila banyak salah kata atau belibet, mohon dimaklumi karena ya emang belibet saja. Mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.